Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Nangun Satkerti Loka Bali, menuju Bali era baru. Hi everyone, welcome back to English class with me, Mr. Agus. How are you doing today? I hope all of you are in good conditions. So class, today we are going to learn new topic, and our topic today is about procedure text. I will start with a question. Saya akan memulainya dengan satu pertanyaan. What's come out in your mind when you hear the word procedures? Nah, apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian ketika mendengar kata prosedur? Maybe some of you will think about the word step, ya kan? Mungkin di antara kalian ada yang memikirkan kata step ini, atau bahasa Indonesianya langkah-langkah. Ya, tepat sekali, karena a procedure is always related to step, karena prosedur itu pasti selalu berhubungan dengan langkah-langkah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, what's the step used for? Jadi, step ini digunakan untuk mencapai apa? Benar sekali. Jadi langkah-langkah yang tadi kalian pikirkan itu pasti digunakan untuk mencapai sebuah tujuan atau goal dalam bahasa Inggrisnya, ya. Jadi dari dua kata ini saja dapat kita simpulkan pengertian dari teks prosedur tadi. Jadi teks prosedur adalah text containing a goal and also a step about how to make or to do something, gitu ya. Jadi sebuah teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi tujuan dan juga langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. To make you easier in understanding the procedure text, I will give you an example of it. Untuk memudahkan kalian dalam memahami apa itu teks prosedur, saya akan memperlihatkan atau memberikan sebuah contoh dari teks prosedur. Nah, karena teksnya akan memenuhi layar ini, jadi saya harus menghilang dulu. Look at the example of procedure text on the screen. Sekarang, coba perhatikan contoh teks prosedur yang ada di layar. This is a procedure text about how to connect your smartphone to a network. Teks ini adalah tentang cara menghubungkan HP kalian dengan internet. I already divided it into three different background, yellow, green, and blue. Saya sudah membagi teks tersebut menjadi tiga bagian dengan latar belakang warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan biru. Now, look at the yellow one. In a procedure text, this part is called the title of the text or the goal of the text. Sekarang coba perhatikan yang bagian kuning. Bagian ini dalam teks prosedur adalah bagian judulnya, atau bisa disebut juga tujuan dari teks tersebut. Seperti contoh ini, tujuannya adalah menghubungkan smartphone kita dengan internet. Now, look at the green one. Sekarang perhatikan bagian yang berlatar hijau. In procedure text, this part is called the tool or the material. Dalam teks prosedur, bagian ini disebut sebagai bagian alat atau bahan. So, in this part, you put all the tool or material you need to reach the goal. Jadi, di bagian ini kalian taruh semua alat dan bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Di contoh, alat dan bahan yang diperlukan untuk menghubungkan smartphone kalian ke internet adalah smartphone itu sendiri dan jaringan internet. Now, look at the blue one. Sekarang perhatikan yang berlatar biru. In a procedure text, this step should be followed to reach the goal. Dalam teks prosedur, ini adalah langkah-langkah yang harus kalian ikuti untuk mencapai tujuan. On the example, there are 6 steps to connect our smartphone to a network. Di dalam contoh ini ada 6 langkah yang harus kita ikuti untuk menyambungkan smartphone kita ke internet. Okay, from that explanation, we know that a procedure text consists of 3 parts. They are goals, tools or material, and the step. Jadi,
dari penjelasan tadi kita tahu bahwa sebuah teks prosedur itu terdiri dari 3 bagian, yaitu goals atau tujuan, alat dan bahan atau tool and material, dan step atau langkah-langkah. So, we can conclude that the goal, the material or tools, and the step are the generic structure of the procedure text. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ketiga bagian ini adalah struktur teks dari sebuah teks prosedur. Okay, after discussing about the structure of the text, now we will continue to the language feature of the text. Jadi, setelah membahas struktur teksnya, sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan apa saja yang ada di dalam sebuah teks prosedur. As you see on the screen, a procedure text is commonly used imperative sentence, ya. Jadi sebuah teks prosedur itu biasanya banyak menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti di layar, have the setting, push the button, connect to the cable, dan lain sebagainya. Okay? And the second, umumnya commonly a procedure text using connecting word. Jadi menggunakan kata-kata yang penghubung seperti after that, then, next, and finally, dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Dan yang terakhir, the last, a procedure text also could use numbering, ya, jadi bisa menggunakan number dia, seperti contohnya first, second, third, dan lain sebagainya. Okay, that's all about the procedure text. I hope now you understand what is the procedure text. Thank you for watching and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.